I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas tentang kesehatan. Kenapa topik ini saya bahas? Karena kesehatan adalah kekayaan yang paling tinggi. Karena biarpun banyak uang, banyak harta, tapi kalau tidak sehat percuma saja. Maka kesehatan dan kekayaan harus bisa berdampingan. Kalau memilih salah satunya, pasti orang memilih lebih sehat daripada kaya tapi tidak sehat. Maka jadi kesehatan adalah paling tinggi dalam hidup ini. Dan untuk sehat kita harus bagaimana bisa mengendalikan, bagaimana mengetahui cara-cara sehat. Dan bayi itu dia sehat itu dari pola hidupnya, pola makannya. Jadi apa dia makan, apa dia minum, itu yang menentukan dia sehat. Makanya banyak anak-anak itu rusak matanya itu bukan dari pola pikirnya, tapi masih dalam pola hidupnya, masih dalam apa yang dilakukan. Dan ketika orang sudah 13 tahun ke atas, itu sudah banyak sumber membuatnya dia tidak sehat itu dari pola pikirnya. Dan juga tentu dipengaruhi oleh pola hidupnya, pola makannya. Dan adapun yang bayi yang masih dalam kandungan ibunya, dia sehat itu karena dari pola makan yang mengandungnya, pola pikir yang mengandungnya. Ketika sang ibu ini banyak berpikir negatif, maka bayi pun itu bisa dipastikan ada kelainan, apalagi kalau makanannya tidak sehat. Maka yang hamil itu perlu hati-hati menjaga yang keduanya ini, pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Dan untuk sehat, bagi yang kita ini sudah orang-orang yang sudah remaja atau dewasa, maka kita harus perlu banyak belajar dari apa yang kita makan. Misalnya kita makan lalu ketika itu kan kadang yang encer, kadang padat, itu tidak bagus. Maka yang paling bagus itu tidak encer, tidak padat juga. Di situ kita harus mengetahui supaya bisa sehat. Dan kalau itu tidak langsung celup di air, itu berarti banyak makanan kita itu mengandung minyak. Maka minyak itu harus dikurangi, karena minyak itu merusak tubuh. Sama dengan apa yang kita minum. Ketika minum ketika kita kencing, itu warnanya kuning, itu sudah tanda bahwa kita kekurangan air. Jadi harus perbanyak air. Jadi harus memperhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Karena apa yang kita makan itu, apa yang kita minum itu yang menjadi darah, menjadi sel, menjadi daging, menjadi tulang. Karena tubuh kita ini adalah dari makanan, dari minuman. Makanya kalau kita tidak sehat, ada dua yang menyebabkan. Satu, pola pikir. Jika pola pikirnya banyak negatif,
itu juga merusak sel, apalagi kalau ditambah lagi pola makannya yang tidak sehat. Itu makanya penyakitnya pasti tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau mau sehat harus diperhatikan ini dua ini, diperbaiki. Pola pikirnya harus sehat, positif, dan pola makannya harus juga yang baik. Kalau banyak mengandung racun, maka racun-racun juga yang diisi dalam tubuh. Maka perlu mempelajari dalam tubuh itu berapa kalori dibutuhkan, berapa protein, berapa lemak, berapa karbohidrat, berapa serat, berapa vitamin, berapa mineral, berapa zat besi, berapa kalsium. Itu kita harus tahu bagaimana dengan tubuh ini dengan membutuhkan semua itu. Kalau terlalu lebih itu juga tidak baik. Makanya kita perlu harus melihat atau menonton yang untuk kesehatan. Nah, karena orang yang sehat dengan tidak sehat juga pasti beda dengan dibutuhkan vitamin, kalori. Maka kecuali yang kalau sudah sehat, ya pada umumnya nanti bisa dipelajari atau ditanyakan di dokter berapa kalori minimal atau maksimal sehari dalam tubuh kita, vitamin berapa dalam sehari. Itu perlu diketahui supaya kalau mau sehat. Dan memang di zaman ini namanya sudah zaman yang sudah memeludak, sudah memanjiri. Karena kalau kita berpikir begini, sudah makanan, minuman sudah dibanjiri dengan minuman atau makanan yang tidak sehat. Tapi jangan kita berpikir bahwa sudah tidak ada yang sehat. Banyak juga yang makanan atau minuman yang sehat. Seperti dengan tontonan, sudah dibanjiri dengan tontonan yang negatif, dengan berita pembunuhan, berita perkosaan, berita-berita setan, film-film yang tidak membuat kita bertumbuh. Itu kan semua negatif. Jadi pilihan kita untuk mencari tontonan yang bermanfaat, karena pasti ada dan banyak. Tergantung kita untuk menentukan, mengendalikan diri kita. Seperti juga dengan lingkungan. Kan lingkungan ini kalau kita lihat banyak sekali lingkungan yang toksik, banyak sekali lingkungan negatif. Mungkin di keluarga ada yang benci, ada yang pemarah, ada yang iri hati, bahkan di lingkungan orang-orang yang sikapnya tidak baik, suka menghina. Memang lingkungan ini seakan-akan dipenuhi orang-orang yang negatif. Tapi kita harus berpikir bahwa banyak juga yang lingkungan yang positif. Jadi tergantung kita lagi mana yang mau kita pilih, lingkungan yang positif atau lingkungan negatif. Jadi kita lah yang harus mengendalikan, menentukan diri kita. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan hidup ini yang utama adalah Anda harus sehat dan usahakan sehat juga keuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.